Tiba-tiba dia masuk ke ruangan tempat saya transit, dia dorong pintunya keras. Buak gitu. Saya kaget sih, tiba-tiba dia teriak dari situ. Kalau belum siap udah tinggalin aja, tinggalin. Mukanya. Saya terbiasa menghadapi ancaman dalam hidup saya, jadi saya langsung lihat mata ke mata sama dia. Kenapa nih orang marah-marah ya? Udah tinggalin aja. Ini pada saat aku the first time di insert aja juga itu sampai banyak orang yang telepon untuk boykot aku, kayak berhentiin aku gitu. Karena kan gue sejelek itu gitu pas awal-awal. Terus itu bener-bener gue bikin sedih juga kan. Kasih handphone lagi ya? Iya, dapat handphone, dapat cowok $5.000. Wow, $5.000 itu Bukan cewek. oh cewek, kok cowok kayaknya $5.000 itu 90 juta loh. Wow. Bi, gimana sih Bi? Ini, kok kita hari ini tiba-tiba dipakein baju formal gini? Kalau acara FVP kan entertain gitu kan. Terus. Kita sekarang belajar lah sekali-sekali jadi bawain acara informal coba. Selamat pagi pemirsa. Tadi dulu tapi apa juga? Ini lihat ada bunga-bunga gitu juga. Ya justru siapa tahu ada yang mau nikah live di FVP kita jadi MC-nya kan bisa juga. Mesita, kamu di mana sih? Jangan-jangan dia yang ngeprank. Ini acara udah mau mulai ini, kita mau belajar ini. Oh my God. Perkenalkan Kita di hari yang berbahagia ini, saya perkenalkan ini calon suami pengantin. MC. Calon MC. Ya, Calon MC gimana? saya lagi mengadakan audisi untuk MC pernikahan saya. Oh, bener kan? Gue bilang Mana kan. ada pengantin matchingnya sama MC bajunya. Antara MC sama pengantin chemistry-nya harus ada. Padahal ya, tadi Pak? gue bilang kita mau latihan MC pernikahan. Masternya wedding MC datang. Jadi gimana Mesita? Lu yang punya acara nih gimana ceritanya Jadi itu? gini, mana sih? aku tuh cari MC master seremoni sekaligus mak comblang. Nah, Oh MC-nya tuh master ceremony bisa MC bisa mak mak comblang. Master limbat mau nggak? Master Itu ngomong dong. beda. Kalau master libat bukan MC, ML. apa tuh? Dia master libat. Oh iya. Coba. Iya. Ini tuh kan terkenal banget gara-gara itu acara cari jodoh itu. Oh iya benar. Oh take me out. Take Take me out. Iya. Jodoh-jodohin orang. Nah, Take me out Indonesia. nah itu tuh ada videonya juga tuh. Coba. Tagline-nya kenapa lu pakai di pernikahan orang tadi kan bilang sekarang? Karena itu tagline saya yang bikin. Tapi kan itu udah di pelaminan. Oh enggak, di momen itu tadi adalah ceritanya ada orang yang dapetin hand bouquet itu, bunga kan. Terus dipanggil ke depan, biasanya kan dia lajang harusnya syarat untuk ikutan Iya. permainan. Habis itu saya kasih permainan sedikit. Nama kamu siapa? Umur kamu? Saya sebutin. Nama Irfan Hakim. Umur 47. Tentukan 51, pilihanmu sekarang. 51. Ini 51 ah? Iya. 50 Oktober 51. Tahun depan dia 40, dia 40. Tahun ini 51 dia. Tapi pengen dengar itu dong kalimat yang tadi tuh. Coba. Secara live. Oh, yang tentukan pilihanmu itu. Mesita. Ya, mulai dari sini ya. Kamu kan perempuan singlenya. Iya. Wanita single, tunjukkan pesonamu. Dan habis itu kalimat legendaris berikutnya. Umur berapa? 37. 37 ya. Mesita 37 tahun, seorang entertainer. Tentukan pilihanmu sekarang. Tet. Hebat bandnya nih. Ternyata tidak ada yang mencet. Oke, didiskualifikasi. Tidak ada yang mencet. Silakan Anda nggak ada mencet. Dia nggak mencet, ya parah. Nggak mencet. Iya, Maaf, gitu Anda tidak banget, mencet. Dari acara itu katanya banyak banget minta dicariin jodoh sama kamu betul? Betul. Salah satunya jadi pekerjaan sampingan lah. Cariin jodoh orang. Tapi bener ada yang ketemu. Ada. Oh, mulai sekarang titip ya nama aku ya. Aman, nanti didoain juga. Yang penting syarat-syarat kamu kasih tahu saya. Siap. Pasti nggak saya cariin. Padahal syarat. Udah berapa pasangan yang berhasil kamu jodohkan? Di program itu? Atau Enggak, Sepanjang. sepanjang hidup kamu lah. Aduh maaf jawabannya mengecewakan. Kenapa? Nggak tahu. Lebih banyak. Adalah beberapa, nggak berlebihan juga. Tapi ada puas tersendiri ya ketika jodohin itu ya? Ada rasa puas di awal, tapi dalam perjalanannya juga ada beban loh.
Coki, bisa nggak sih ngobrolnya tuh santai gitu? Gak bisa saya gini ya dulu orangnya. Gak bisa diatur. Coba lu sekarang jadi Pak. lu jadi host formal coba berdua. Coba ini Coba. benar. Selamat pagi pemirsa FYP. Coba. Acaranya apa? Ya FYP tapi dibikin formal gitu maksudnya. Iya. Selamat pagi Indonesia. Pada hari ini kita Jeremy Teti, luar biasa. Jeremy Teti, luar biasa Bapak Jeremy. Mirip sama Bang Jerry. gara-gara seorang Raffi Ahmad ya. Pas perjalanan saya ke Shanghai, karena Rafathar tuh udah tahu gue Irfan Hakim. Tuh, panggil dia sekarang Jeremy Teti. Ya. Pas kemarin saya nganterin itu, pas nganterin hewan kurban Raffi, kan Raffi lagi haji. Saya nyampe rumah, ada AA, Rafathar AA. Halo Om Jeremy Teti. Sampai sekarang tahu sampai sekarang. Sampai akhirnya dia minta searching, Jeremy Teti yang asli mana sih Om Irfan? Dicariin sama gue, terus gue video call sama Jeremy Teti. Nih Jeremy Teti asli. Coba berdua, berdiri bagus. Ya. Diri lu bagus. MC bareng. MC acara FYP serius. Selamat datang di acara FYP dan saya Coki Sitohang. Dan saya Irfan Hakim. Hari ini kita akan mendatangkan dua orang artis yang luar biasa sekali. Dari sudut merah kita sambut, ini dia Raffi Ahmad. Udah, ini pengantin, acara Kan ini pengantin. sudut merah, sudut biru, udah tinju ya. Jangan mentang-mentang gue kayak Mike Tyson botak begini loh, jadi tinju loh. Ini ke pernikahan. Tapi berarti kalau seminggu, Coki berapa seminggu bisa Sabtu Minggu atau hari biasa? Paling banyak memang di Jumat, Sabtu dan Minggu. Jumat Sabtu Minggu udah pasti full book. Hari sama keluarga Nggak gimana? selalu. Ada selalu. Buat keluarga tetap. Tapi ini ya, kan kalau bisa ketemu ibu-ibu sama Irfan tuh kadang-kadang ibu-ibu suka gemes ya. Oh. Ih, Kakak Coki juga gitu, lihat nih, ada videonya nih. Iya. Penguasa bumi memang tidak bisa dilawan. Bahaya ya. Reserse ya. Tapi memang dia beberapa acara kita jadinya harus ngasuh ibu-ibu aja maunya gimana ya. Iya, dan mereka menjadi penentu arah angin kemudian. Acara sudah disepakati, tiba-tiba ada permintaan Penentu arah khusus. angin lagi. Penentu arah angin, kiblatnya langsung berubah kan. Tapi hampir nggak ada yang protes lah. Bahkan suaminya pun bisa mengerti, oh udahlah bro, layani aja bro. Namanya istri saya kan ngefans misalnya. Selama santun ya, selama pada koridor kita layani. Tapi sosok Coki Sitohang yang dikenal Rama ini katanya pernah dibentak sama seorang pejabat. Ya Allah beneran, Coba kita ini dulu ya. Prosek nih artikelnya nih. Siapa? Cerita Coki Sitohang dibentak pejabat arogan di acara lembaga negara, diminta tinggalkan lokasi. Disuruh keluar. Tanpa menyebutkan pejabatnya siapa ya. Ya ini ceritanya Kondisinya gimana? gimana? Ceritanya gimana? Saya lagi mikir ini bagaimana mempersingkat cerita. Tapi pada poinnya begini, sepertinya terjadi salah paham di tempat acara itu. Saya diundang mengisi acara di tempatnya dia ini. Ya. Lembaga instansi negara terhormat ini. Sepertinya ada miskom antara tim dia dengan panitia yang lain. Dia kasih arahan, ternyata tidak terjadi. Dia meluapkan kemarahan ke saya. Tiba-tiba dia masuk ke ruangan tempat saya transit, dia dorong pintunya keras. Buah, gitu. Saya kaget sih, tiba-tiba dia teriak dari situ. Kalau belum siap udah tinggalin aja, tinggalin. Mukanya. Saya terbiasa menghadapi ancaman dalam hidup saya, jadi saya langsung lihat mata ke mata sama dia. Kenapa ini orang marah-marah ya? Udah tinggalin aja. Saya sebut jabatan dia, misalnya sekretaris misalnya. Bapak sekretaris, ada masalah apa? Saya nggak ngejawab dia. Dia terus aja marah. Udah, pokoknya tinggalin aja. Sepertinya Bapak salah paham. Udah tinggal. Terus dia balik badan. Nah, saat itu saya ikutin dia. Saya berjarak kira-kira 1,5 meter dari belakang dia. Saya mau ikut nih. Dia mau kemana nih habis itu? Berkecamuk banget di pikiran saya ini. Gejolak hati saya, panas. Sebenarnya saya pengen narik bahu orang. Apa masalah Bapak? Meskipun dia bintang 3. Aktif. Saya belum pernah mengalami perlakuan gitu oleh orang-orang yang tahu kami juga tahu mereka. Akhirnya dia belok ke ruangan khusus, ada pimpinan dia di sana, 1 tingkat di atas dia masuk. Tadinya saya mau masuk, naluri saya bilang, saya mendingan masuk deh, langsung konfrontasi aja deh, ngomong sama pimpinannya. Pak ini mohon maaf ini, saya tadi dimarahin misalnya, tapi saya urung, saya lanjutin langkah saya ke ruang acara. Ke ruang acara karena saya membayangkan, ada orang-orang yang lagi nungguin saya di sana, tahu MC-nya Coki Sitohang,
ingin dilayani, ingin melihat penampilan secara langsung. Buat saya, kepentingan itu lebih besar untuk diselamatkan saat itu. Ya. Tapi ini gue jadi cerita jadi ingat. Gue juga pernah di sebuah acara cukup resmi dan juga salah satu petinggi negara juga. Pas JR dulu kan datang, baru bangun tidur dari mobil turun. Terus cek sound sambil bacain tamu-tamu ini. Kan tahu dengan jabatan-jabatannya. Ya. Kan kita dieja dulu dong kalau gitu tuh. Bapak, jenderal, apa gitu-gitu. Iya. Daripada salah jadi sambil memahami siapa saja. Pas sudah selesai, JR pasti lagi siap-siap datang juga. Bisa nggak? Begitu. Bisa nggak? Kita bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak usah. Sama kayak gitu. Nah, maksud gue, kalau masih meragukan, kan kita juga punya punya profesionalisme dan punya peran juga dan punya pengalaman. Betul. Sepanjang gue nge-MC, dia di situ dia ajudan dari si bapak tersebut melototin kan. Kalau gue mentalnya drop, makin hancur kan. Gue liatin, ya pasti benar, alhamdulillah benar. Kita tahulah cara menyebutkan namanya, penekanan gitu-gitu. Udah selesai gitu, pas gue selesai gue samperin, maksud kamu apa? Tapi udah selesai dulu. Bagus. Karena pas udah selesai, begitu akrabnya gue sama pimpinan dia tuh, pas dia sampai nyalamin, Irfan makasih, oh ya papa gini. Papa balik badan nih, gue tarik. Maksud kamu apa? Bagus. Gue gituin. Bagus. Pas udah selesai baru gue gituin. Oh dia yang, takut banget kalau gue laporin ya selesai. Betul. Makanya kadang-kadang posisi kita tuh sulit. Kan kita harus nge-handle acara, harus mental kita juga dijaga. Dia menghancurkan beneran, melototin diri. Iya. Bisa nggak? Kata, makanya pas lu cerita gue tahu. Tapi itu diuji profesionalnya Iya, kalian bener. berdua. Bener, Itu adalah bener. mental. Iya. Jadi seorang MC itu juga kadang memang mental gimana harus menghadapi audiens, mental gimana kadang ada tekanan, Bener. takut ini. Ya, tapi berarti kalian sudah menjadi orang yang hebat. Amin. Dan harus harus menyelesaikan dulu, baru kita Iya. tetap profesional. Kan ada aja orang kalau nggak kuat-kuat mental, wah ribut di situ kan. Iya. Dan acara hancur. Kalau dengar dari cerita Kak Coki itu kelihatan ya orangnya tuh kayak penyabar, penyayang gitu ya. Nah, Keluarga gimana? Keluarga. Baik, sehat, Kita bahagia. ada video. ada video sama keluarga. keluarganya. Mana? Adik. Ya, Citra adik saya yang paling kecil. Ya. Usia berapa sekarang? Bertepatan di tanggal 4 Juni ini usianya 31. Ya, kelahiran. Memang membutuhkan perhatian khusus. Betul. Dari di kandungan, dokter sudah bilang sama orang tua kami bahwa Citra akan lahir dengan kebutuhan khusus. Maaf, Down syndrome. Down syndrome. Saat itu kamu umur berapa? Beda SMA. Beda usianya. Dia 95, saya 82. Oh, oke. Beda lumayan ya. 15 tahun lah. Iya. Ketika mau lahir sudah dijelaskan. Ya. Sudah jelaskan sama dokter sampaikan ke ibu saya sampaikan dengan bahasa sederhana ke saya. Cok, nanti ini adik kamu lahir, ini spesial ya gitu. Papa saya juga sama. Cok, spesial ini, istimewa banget. Kamu harus jaga dia, kamu harus sayangin dia lebih. Saya punya adik yang nomor 2, yang juga saya sayang. Saya nggak mau beda-bedain sayang saya sama yang lain kan. Tapi papa mama saya bilang, ini spesial. Lahirlah Citra dengan kebocoran di beberapa bilik jantung. Kami khawatir waktu itu karena tidak ada biaya untuk berobat. Bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup kan? Gak bisa dikagetin, Dulu waktu kecil dia, gak boleh dikagetin. Kalau kaget? Dia suka narik nafas panjang. Gitu terus kayak terhentak, freeze. Wah kita panik, aduh Tuhan kenapa nih jangan sampai misalnya. Terus dia tenang lagi gitu. Karena lemah di jantungnya kan. Nah saya tahu saat itu, oh ini maksud orang tua saya. Bagaimana saya harus melayani adik saya dengan cara yang berbeda. Apakah saya tahu caranya saat itu? Enggak, saya nggak tahu. Tapi dengan berjalan waktu, saya jadi tahu cara mengasihi seseorang yang Ya. Tinggal bersama dengan siapa sekarang Citra? sekarang sama Mami di Bandung. Di Bandung. Ya, berdua aja sama Mami saya. Ya. Ya. Dan biasanya kalau merawat mau anak, mau saudara itu tuh ada perasaan mudah-mudahan kita berumur panjang supaya mendampingi beliau. Bisa. Ada ketakutan itu katanya betul. Saya nggak mau hidup dalam ketakutan, Irfan. Tapi doa saya ya, Tuhan kalau boleh
biar kami bisa merawat adik kami Ya. sampai umur berapapun, sampai waktunya Tuhan panggil. Ya, dan Tuhan menjaga terus ya. Semua Sampai panjang hari ini. umur, berkah dunia akhirat. Amin, amin. Dan bro. juga semoga kita semua juga dilindungi dan gak ada yang beda. Semua itu adalah makhluk ciptaan Betul. Tuhan, Iya, makhluk ciptaan Allah SWT. Dan gue selalu ngomong, bedain. Benar. Tidak ada Tiap yang orang ada reject. kekurangan, ada kelebihan. Amin. Itu Benar. Tidak ada yang reject, semuanya istimewa. Itu bagus. Tapi sekarang ada yang merasa sebagai host, sebagai MC lebih istimewa dari Coki Sitohang. Ada masalah lain. Ada. Ada kandidat lain. Ada. Apa juga? Katanya dia lebih hebat dari Anda. Oh. Jangan kemana-mana di FVP For Your Body. Terus berhenti, mundur. Udah jalan, udah mau take off. Udah mau take off, jadi mereka tuh berapa kali bolak-balik make sure. Ini mati apa masih nyala? Airplane mode gue bilang gitu. Gak bisa, kita harus mundur.